wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketua kelas. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran daring, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan di siang hari ini, pastikan semuanya sudah mendownload materi yang sudah saya upload di Google Classroom. Di situ sudah ada e-book, kemudian ada LKPD, yang mana nanti e-booknya bisa kita gunakan untuk menyimak ketika nanti saya menjelaskan. Ya, sembari kalian semua menyiapkan e-booknya, saya absen satu persatu dulu secara manual. Aldi, ada ya? Hadir. Sumario, Hadir Pak, hadir Pak. Suyatno, Ya Pak, hadir Pak. Maaf Pak. Miftah, Hadir Pak. oke. Ada yang belum saya sebut ini? Ada yang belum saya sebut? Saya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ternyata faktor U, jadi saya agak lupa wajah-wajahnya. Selain saya sudah secara manual absensi kehadirannya, tolong tetap menuliskan kehadirannya di Google Classroom dengan format nama, kemudian tulisan hadir. Gitu ya. Nah, selanjutnya silakan untuk membuka e-booknya. Ya, e-booknya nih. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas materi tentang relasi antar tabel dalam basis data. Ya. Kita akan membahas relasi tabel dalam basis data. Seringkali kita mendengar istilah tabel, kemudian istilah basis data yang sering kita dengar dalam kegiatan belajar kita selama ini. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita mendalami materi tersebut, kita akan mereview kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin, diantaranya materi-materi untuk mendukung kegiatan belajar ini. Ya, baik. Materi kemarin kita sudah mendalami tentang tabel. Coba siapa yang tahu bisa menjelaskan pengertian tabel, silakan. Salah satu pengertian tabel. Saya Pak. Ya, silakan. Tabel adalah merupakan kumpulan dari beberapa record dan file Pak. Ya, betul sekali. Bagus ini. Ya, kalau pengertian dari primary key, ada yang tahu enggak primary key? Pengertiannya apa? Ya Pak, kunci utama Pak. Kunci utama, ya betul sekali. Kemudian satu lagi, ya, foreign key. Apa itu foreign key?
Boleh Pak, saya Pak. Boleh, silakan. Foreign key adalah sebuah field dalam sebuah tabel, di mana field tersebut berasal dari field primary key dari sebuah tabel lain, Pak. Ya, baik, betul sekali. Nah, dari yang Bapak tanyakan tadi, itu adalah hal-hal atau komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu dalam memahami relasi antar tabel dalam basis data. Nah, kemudian dalam pertemuan ini kita diharapkan bisa menentukan relasi antar tabel dalam basis data, ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menentukan, oh ini relasinya begini, ya, relasi antar tabelnya begini. Nah, setelah bisa menentukan, nanti diharapkan kalian semua bisa membuat atau membangun relasi antar tabel dalam basis data. Ya. Nah, selanjutnya nanti untuk penilaian dari materi ini, yang pertama adalah soal ini ada untuk menguji pengetahuan Anda. Nah, soal nanti bisa kalian akses atau bisa kalian mengerjakan lewat Google Form. Ya, ini ya, saya perlihatkan Google Form-nya. Bentar. Di samping itu, sambil menunggu ini, di samping itu nanti kalian juga saya harapkan untuk bisa mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Kalian tinggal mendownload, setelah itu bisa mengerjakan. Nah, selanjutnya silakan dicek kembali bahan ajarnya sudah apa belum. Kita akan masuk ke materi. Saya buka kembali. Ya. Pengertian relasi antar tabel. Ya, Anda juga bisa menyimak lewat e-booknya. Secara umum, relasi adalah hubungan antar tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Ya. Kemudian, secara garis besarnya, relasi tabel ini ada 3. Ya. Yang pertama adalah one to many. Artinya apa? Setiap baris kata dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. Kemudian jenis yang kedua adalah one to many. Artinya apa? Perhatikan gambarnya. Bahwa setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. Ini jenis yang kedua. Ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah many to many. Apa itu? Satu baris atau lebih pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel yang kedua. Ini jenis-jenisnya. Nah, kemudian istilah-istilah yang sering kita gunakan adalah
istilah yang sering kita gunakan dalam relasi antar tabel dalam basis data adalah primary key, tadi yang sudah kalian jawab di awal tadi, foreign key, entitas, atribut. Nah, yang belum dua, ini juga sudah dipelajari yang kemarin. Entitas adalah satu objek yang nyata, yang real, yang mewakili dari objek yang lain. Ya. Kemudian atribut, apa itu atribut? Atribut adalah karakteristik yang mewakili sifat dari entitas itu. Ya. Jadi ini yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana membuatnya, ya, membangun sebuah relasi antar tabel dalam basis data. Ini Bapak akan berikan sebuah tutorial yang Bapak ambil dari YouTube. Saya tampilkan, bisa dipahami. Baik, apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Ini suaranya jelas nggak nih? Jelas, Pak. Udah, Pak. Bagus, Pak.
Baik, tadi jelas ya tayangan videonya ya? Jelas, Pak. Jelas. Baik, ya. Setelah melihat tayangan video tadi, siapa yang mau menyampaikan hasil resum dari Anda melihat tayangan video tadi? Siapa? Saya boleh, Pak? Boleh, boleh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Dari tayangan video yang disajikan Bapak, Pak, itu langkah-langkah untuk membuat yang pertama tampil, Pak. Yang kedua, primary key. Yang ketiga, membuat foreign key, Pak. Dan yang ya, keempat, membuat relasi dengan PHP MyAdmin. Pak. ya, betul sekali. Harapannya tidak hanya Sumario saja, tetapi yang lain juga tetap aktif, ya. Dan nanti, ya, kalau memang nanti ada yang kurang paham, bisa kita bahas di Google Classroom lewat forum itu, forum chatnya, kita bisa saling berdiskusi untuk membahas hal-hal yang kira-kira memang masih kurang paham. Ya. Nah, kemudian nanti hasil untuk mendalami dari keterampilannya, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD, lah nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Saya tunggu sampai malam ini karena memang butuh waktu, dan memang kalau ada yang tidak punya laptop bisa menggunakan atau bisa pinjam di punyanya teman bergantian, boleh, atau punya kakak atau saudara. Nanti saya tunggu sampai jam 12 malam. Nanti saya tunggu. Ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. 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 Relasi one to many contohnya adalah siswa belajar beberapa pelajaran. Ya. Jadi siswa belajar beberapa pelajaran, artinya apa? Bahwa siswa ini kan banyak. Ya. Ya, siswanya banyak, pelajarannya banyak. Ya. Ya. Ini tadi betul many to one, one to many atau many to many? Lihat no. Oh, one to many. Ya, mohon maaf Bapak yang ya salah kalau seperti ini ya. Jadi jangan tiru ya. Berarti Bapak tidak memperhatikan seperti ini, jangan ditiru. Ya. One to many, ya. One to many. Artinya apa? One itu adalah satu, many artinya banyak. Dari satu ke banyak. Contohnya, siswa meminjam beberapa buku. Seorang siswa meminjam beberapa buku. Ya. Yang menjadi kata kunci adalah ini seorang. Ya. Kalau siswa bisa banyak, tapi kalau seorang siswa, maka siswanya hanya satu. Ya, meminjam beberapa buku. Kalau beberapa berarti kan lebih dari satu. Sehingga bisa dikatakan jenisnya adalah one to many. Gitu, Suyarno, bisa dipahami? Ya. Paham Pak, udah Pak. Ya. Terima kasih.
Sebelumnya kita akan mengambil kesimpulan secara umum dari materi yang kita bahas tadi, mulai dari penjelasan secara teoritis, kemudian penjelasan prakteknya. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang mau mencoba untuk mengambil kesimpulan, silakan. Boleh, Pak. Boleh. Pak, dari pembelajaran tadi bisa saya simpulkan, Pak, bahwa relasi adalah hubungan antar tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Untuk membuat relasi antar tabel diperlukan foreign key. Kemudian hubungan antara primary key di sebuah tabel ke foreign key di tabel yang lain. Ya, Seperti itu, betul. Pak. Ya, betul sekali, Sumario. Jadi kesimpulannya itu, sebagaimana yang disampaikan Sumario itu sudah betul. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita sudah cukup bagus dari sisi kehadiran, kemudian dari segi keaktifan sudah bagus, walaupun ada beberapa yang belum aktif. Kemudian dalam mengikuti kegiatan daring, perhatikan betul, harus konsentrasi. Ini perlu ekstra konsentrasi. Contohnya seperti Bapak tadi, ditanya one to many, jawabnya malah many to many lah. Ini salah satu contoh yang enggak benar, yang kalian bahwa tidak boleh seperti itu, tetap menjaga konsentrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa dalam mengikuti kegiatan daring ini, walaupun secara daring, tetap saya harapkan tetap menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Jangan pakai kaos, pakai apa. Nah, ini besok-besok tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir, di masa pandemi COVID-19 ini tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun, kemudian jangan lupa untuk cuci tangan, ya, sehingga harapan kita pandemi ini segera selesai, kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan secara luring. Nah, selanjutnya untuk materi ke depan kita akan bahas tentang join. Apa itu join? Yaitu penggunaan atau aplikasi implementasi setelah kita melakukan relasi antar tabel. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan, untuk tugas kami tunggu sampai jam 12 malam. Jangan lupa, ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore kali ini, Ketua kelas silakan untuk menutup kegiatan ini. Silakan. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Terima kasih, Widiono. Pak. Terima kasih.